Saudara-saudara, ngomong-ngomong shalom ya, saya baru-baru ini dengar dari satu pendeta, suatu hari waktu dia lagi pimpin rombongan ke Israel, di satu tempat mereka bukan dihadang ya, tapi di stop oleh beberapa tentara Israel. Karena mungkin melihat situasi dan kondisi, lalu teman saya ini cerita, waktu tentara itu naik ke bus, semua orang lagi pada tegang karena pada lihat tentara itu bawa senjata. Saudara-saudara tahu kalau tentara itu kan wajahnya keras gitu ya. Jadi orang sudah mulai pada takut, tiba-tiba pendeta ini bicara bahwa lagi keheningan begitu, dia bilang, dia ingat dengan dua kata yang biasa orang Israel itu kenal. Yang pertama shalom dan yang kedua haleluya. Lalu dia bilang kepada tentara ini shalom. Dengan semangat dipaksa-paksain. Lalu kemudian tentara itu rupanya kan dia mengerti kata shalom. Jadi tentara ini membalas shalom. Saudara-saudara, mereka kalau bicara shalom di sana itu artinya damai sejahtera. Jadi kalau orang bilang shalom bagimu itu artinya damai sejahtera buat orang yang menerima kata shalom. Nah, yang menerima itu harus menyambutnya dengan sukacita. Seperti orang yang mengimani. Jadi kalau kita dengar orang bilang shalom, kita harus mengimani bilang shalom gitu. Kita coba sekali lagi ya. Shalom. Nah, mantap begitu saudara ya. Artinya saudara mengimani menerima damai sejahtera. Baik, pagi ini bagaimana kabarnya saudara? Baik semua? Oke. Banyak orang lagi tegang-tegang karena tahu bahwa situasi dan kondisi di kota kita ini lagi siaga satu. Saudara, apapun yang terjadi tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ada amin? Ya. Dan tema kita pada hari ini melanjutkan tema-tema 2 minggu yang lalu bicara tentang keluarga yang dinamis di dalam Kristus. Dan tema hari ini bicara tentang bagaimana keluargaku membangun keintiman dengan Allah. Kita buka dulu Mazmur 27 ayat 1 sampai yang ke-6. Keluargaku membangun keintiman dengan Tuhan. Mazmur 27 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca ya sama-sama bergiliran maksud saya. Saya mulai ayat genap saudara-saudara. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? 2. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. 4. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. 6 sama-sama. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara-saudara, ayat-ayat ini membuka kesempatan kita pagi ini dan menjelaskan kepada kita tentang doa Daud. Satu di antara begitu banyak mazmur yang diungkapkan oleh Daud. Di dalam 6 ayat yang tadi kita baca, dia berkata begitu intimnya dengan Tuhan. Tuhan menjadi seperti seorang yang begitu dekat dengan dia. Dia berkata, Tuhan, God is my light, God is my savior. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ayat 4 dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Jadi ini bicara tentang
satu harapan, satu kerinduan yang dia ingini. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku dan selanjutnya. Saudara-saudara, ini ungkapan Daud. Bagaimana Daud berusaha untuk selalu intim dengan Tuhan. Begitu, saudara-saudara. Kita hari ini akan belajar bagaimana berhubungan intim dengan Tuhan. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangannya intim itu dengan Tuhan? Saya membuka kata intim itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, coba diklik ya. Nah ya, nah ini saudara-saudara, intim itu arti katanya adalah akrab, erat, karib, rapat, mesra. Jadi kalau saudara mendengar ada teman yang begitu akrab, itu artinya teman itu begitu intim. Ada kalau suami istri hubungannya sangat intim, artinya hubungan mereka sangat mesra. Begitu. Nah, saya mengambil satu pemikiran yang lebih dalam. Hubungan kata intim itu maksudnya adalah hubungan yang sangat erat dan mesra dengan Allah. Tanpa ada pembatas atau jarak, tanpa ada ganjalan atau penghalang. Jadi nggak ada lagi jarak antara kita dengan Tuhan. Begitu eratnya. Maaf kata, seperti seorang suami istri, begitu intim dengan istrinya. Sehingga kita tahu bahwa seorang suami istri yang intim, hubungan mesra pun itu pasti terjalin. Di sini kan sudah banyak suami istri yang maksud saya yang sudah menikah. Jadi tahu betul. Kalau suami istri yang intim itu tidak ada lagi yang memisahkan mereka. Semuanya open, begitu. Nah, saudara-saudara, hubungan yang seperti itu harusnya kita punya dengan Tuhan. Artinya kita hubungan dengan Tuhan ini nggak ada jarak lagi. Jadi seperti seorang yang begitu dekat dengan kita. Bahkan kalau kita dimanapun berada, kita selalu ingat dia, seperti orang lagi jatuh cinta. Cuma bedanya kalau intim dengan Tuhan, dia bukan cuma teringat. Tapi intim dengan Tuhan artinya begitu dekat, melekat. Intim dengan Allah memang tidak mudah, saudara-saudara. Dia orang yang mau intim dengan Tuhan, itu pasti harus sudah dikuduskan. Lalu diperkenan dengan Allah, artinya dia boleh datang menghampiri Allah. Dia boleh nggak ada jarak dengan Tuhan, nggak ada halangan, juga nggak ada dosa maupun kesalahan. Kalau nggak bisa terbangun hubungan yang sangat akrab dan erat tadi. Di Alkitab banyak contoh pribadi-pribadi yang Alkitab tulis orang-orang itu bisa intim dengan Tuhan. Contohnya Nuh, bagaimana orang di sekelilingnya semuanya kacau, hidup di dalam dosa dan kesalahan, tapi Nuh bisa hidup mesra dengan Tuhan. Abraham, orang ini spesial di mata Tuhan. Ketika dia mulai, Alkitab menuliskan bagaimana dia memulai hubungan intimnya dengan Tuhan. Tuhan bicara sama dia. Orang yang intim dengan Tuhan, kadang-kadang bisa mendengar suara Tuhan begitu jelas. Abraham mendengar suara Tuhan. Dari negeri di mana dia tinggal di Ur, Tuhan bicara, kamu harus pergi ke satu tanah yang akan kuberikan kepadamu. Dan Abraham pergi ke tanah itu, yang kita sekarang kenal yang namanya tanah perjanjian. Dan di situ kemudian banyak kejadian yang Alkitab tulis, bagaimana Allah bicara isi hatinya dengan Abraham. Abraham bicara isi hatinya dengan Allah. Ini orang memang sangat erat. Kita juga kenal yang namanya Yakub, kita kenal yang namanya Ayub, kita kenal yang namanya Daud, yang Mazmurnya tadi kita baca. Kita kenal yang namanya Daniel. Untuk orang-orang yang seperti ini, Tuhan itu membukakan rahasianya dia. Bahkan seringkali hadir di hadapannya orang ini, gitu loh. Musa juga adalah orang yang sangat intim dengan Tuhan. Dia bisa bicara dengan Tuhan muka berhadapan muka. Dan Alkitab menulis setiap kali Musa habis berbicara dengan Tuhan, wajahnya itu bersinar. Karena apa? Kemuliaan Tuhan pindah sama dia.
Dia ketepaan. Istilah saya itu ketepaan. Dia menerima cahayanya Tuhan pindah kepada dirinya. Sehingga kalau dia habis berjumpa dengan Tuhan, orang seringkali selubungi mukanya. Supaya apa? Orang gak silau melihat Musa. Ada banyak hal yang lain yang Alkitab tulis tentang orang-orang yang begitu intim dengan Tuhan. Gimana dengan zaman modern ini? Ada banyak juga orang-orang yang hidup dalam zaman modern ini tuh, saudara-saudara. Mereka bisa intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan itu pasti penampakannya berbeda. Saya gak pernah berjumpa dengan orang yang intim dengan Tuhan, marah-marah setiap hari, gak ada. Wajahnya cemberut terus menerus, gak ada. Pokoknya kalau orang yang intim dengan Tuhan, kita bisa melihat penampakan dia tuh berbeda. Begitu saudara-saudara. Tapi orang yang tidak intim dengan Tuhan itu penampakannya juga berbeda. Bahkan orang sering tidak suka tinggal dekat dengan orang yang tidak intim dengan Tuhan. Anak saya beberapa hari yang lalu cerita, waktu kami lewat satu daerah, Esra baru pulang dari lulus wisudanya, visanya habis jadi dia harus pulang ke Indonesia. Sebetulnya dia pengen kerja di Jerman. Saya sudah izinkan tapi visanya keburu habis, pekerjaannya belum dapat. Jadi sekarang kita lagi berdoa supaya dia kerja dulu di Indonesia ini, punya pengalaman. Nah saudara-saudara, waktu kami lagi jalan, dia cerita, "Pak, di situ tuh tinggal teman saya. Teman saya itu baru aja ditangkap polisi." Loh, kenapa? Ya, dia tuh sebetulnya anak Tuhan, kira-kira gitu ceritanya. Lalu anak ini jatuh di dalam narkoba. Dan bukan cuma dia nikmati narkoba. Dia coba-coba jual narkoba. Taruh di Instagramnya. Ya, semua orang baca dong, saya bilang. Iyalah. Polisi juga akhirnya datang ke rumahnya. Yang beli narkoba bukannya temannya atau siapapun. Polisi datang ke rumahnya, tangkap dia. Bukti sudah ada, dia nawarin narkoba di Instagramnya. Kok begitu ya, saya bilang ya. Pikirannya itu gak terbuka bagaimana dia, itu kan sesuatu yang sangat benar-benar naif lah. Iya, aku juga gak ngerti Pak. Tapi itu temanku dulu. Saudara-saudara bisa bayangkan. Anak-anak muda zaman sekarang itu begitu mudah jatuh. Bukan intim dengan Tuhan, tapi intim dengan setan. Zaman modern ini tantangannya untuk intim dengan Tuhan itu begitu besar. Nanti kita akan lihat, begitu banyak. Tadi yang saya cerita itu baru satu contoh. Kalau orang yang tidak intim dengan Tuhan, pasti banyak masalah. Ada banyak kesalahan dia buat. Hidupnya berada di dalam cengkeraman kuasa kegelapan dalam bentuk apapun. Tapi orang yang intim dengan Tuhan, penampakannya pasti berbeda. Begitu saudara-saudara. Coba pelan-pelan saudara lihat di sebelah saudara-saudara. Bagaimana penampakan teman saudara ini. Bagaimana penampakan suami dan istri saudara-saudara. Apakah penampakan dia adalah penampakan orang yang intim dengan Tuhan? Jangan nilai dulu. Nanti kita akan lihat selanjutnya ya. Saudara-saudara, kita perlu menjadi pribadi yang intim dengan Tuhan. Dan kalau saudara menjadi pribadi yang intim dengan Tuhan, pasti berbeda. Kita lihat hal yang kedua ya. Langkah membangun keintiman. Membangun keintiman dengan Tuhan itu enggak susah saudara-saudara. Begitu mudah. Tetapi memang perlu satu usaha dari kita supaya kita ini bisa intim dengan Tuhan. Namun sebelum kita membangun keintiman dengan Tuhan, langkah-langkahnya saudara-saudara. Saudara nanti perlu tahu dulu, apa sih untungnya intim dengan Tuhan? Ada banyak orang kalau saya bicara sama mereka bilang begini, kayaknya aku nggak mau dulu dah intim dengan Tuhan. Nanti aku nggak bisa menikmati hidup. Lah, saya bilang kok kamu begitu? Ada perokok bilang begitu. Aku nggak mau berhenti ngerokok dulu. Nanti aku nggak bisa ngerokok lagi kalau intim sama Tuhan. Lalu ada yang parah bilang begini. Ngapain intim sama Tuhan? Aku nggak bisa keluar malam dong nanti. Maksudnya nggak bisa lagi tinggal dalam dosa. Jelas nggak bisa tinggal di dalam dosa lagi.
Tapi saudara-saudara, kita perlu tahu betapa indahnya tinggal di dalam keintiman dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat ya. Coba kita lihat hal yang kedua dulu, langkah membangun keintiman. Mazmur 24. Hari ini kita banyak lihat kitab Mazmur, saudara-saudara. Mazmur 24 ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu. Itu menggambarkan bahwa Daud berkata ini adalah contoh orang yang mau intim dengan Tuhan. Dan Daud berkata tadi orang yang mau intim dengan Tuhan itu harus melakukan beberapa langkah yang harus dia lakukan. Tadi contohnya di dalam ayat ketiga dulu saya baca sekali lagi. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Artinya siapa yang mau intim dengan Tuhan juga. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Enggak sembarang orang bisa tinggal di tempatnya yang kudus, saudara-saudara. Orang Israel dulu kalau ketemu dengan Tuhan, kalau dia nggak kudus, mati dia. Lalu ayat 4 ini beberapa langkah nih yang Daud kasih tahu. Orang yang bersih tangannya. Bersih tangannya artinya orang ini bukan artinya tangannya dicuci pakai air, saudara-saudara. Itu cuci tangan. Tapi tangan yang sesungguhnya belum tentu bersih. Ini bicara tangan yang dikuduskan. Kan tangan kita seringkali melakukan banyak kesalahan dan kejahatan. Entah pernah, maaf nih ya, entah pernah mencuri tanpa sengaja. Saya tahu dulu saya pernah melakukan banyak hal-hal seperti ini. Waktu saya sekolah dulu di SMP Betel di depan, ini saya cerita sedikit bagaimana saya dulu hidup salah, saudara-saudara. Itu saya suka datang pagi. Ya ini sekedar cerita aja lah. Kalau datang pagi, apa yang saya lakukan? Kadang-kadang saya suka iseng. Saya keliling ke meja-meja. Dulu kan di sekolah Betel itu ada SMP pagi dan SMP siang. Saya yang siang. Jadi saya datang pagian, saya cari apa? Cari barang-barang ketinggalan dari murid-murid yang sekolah pagi. Kadang-kadang saya menemukan penggaris, saya menemukan pensil, saya menemukan pulpen. Jahatnya saya waktu itu, saya simpen, saya pakai. Saya waktu itu susah beli penggaris, susah beli pensil, susah beli pulpen. Saya cari di situ, gratis. Tapi itu bukan dodol, saudara-saudara. Dosa. Tapi itu dulu, saudara-saudara. Sudah minta ampun belum? Sudah. Kenapa saya bilang dosa? Itu bukan milik saya. Itu milik orang. Cuma iseng. Mungkin saudara berkata, itu kan hal kecil. Dan orangnya sengaja, bukan sengaja. Enggak sengaja ketinggalan, udahlah biarinlah. Enggak bisa, saudara-saudara. Yang namanya dosa tetap dosa. Tangan saya nih, dulu bikin banyak salah. Ada lagi orang lain tangannya juga nggak bersih. Kenapa tuh? Tabok orang, pukul orang. Itu contoh tangan yang kotor. Tangan yang bersih. Habis tabok orang cuci tangan, tangannya bersih nggak? Bersih, nggak ada debu. Tapi di mata Tuhan ada debu nggak ada debu, kotor. Gitu saudara-saudara. Lalu ayat selanjutnya tadi bilang begini. Dan murni hatinya. Tuhan menilai bukan cuma luar nih. Tuhan menilai sampai di dalam. Hati yang bagian paling dalam yang seringkali tersembunyi. Daud bilang orang yang mau naik ke atas gunung Tuhan. Dia harus bersih tangannya dan murni hatinya. Murni hatinya
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Jadi hatinya itu tidak boleh ada kejahatan, tidak boleh ada sesuatu yang buruk di dalam hati. Nah ini ayat ini membuka pikiran kita bahwa kalau kita mau intim dengan Tuhan harus ada effort yang harus kita lakukan. Beberapa saya tuliskan di sini di layar ini. Coba saudara-saudara lihat. Hal yang pertama, kita harus dipulihkan, kita harus dikuduskan, dibaptis, diperbaharui supaya menjadi pribadi yang diperkenan Allah. Ini langkah pertama. Kenapa kita dibilang harus dipulihkan, dikuduskan? Karena hidup kita ini yang lama ini kotor. Tadi saya sudah singgung sedikit-sedikit. Hidup kita ini yang lama ini sudah terikat dengan kuasa kegelapan. Sudah banyak dosa kita lakukan. Dosa mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dosa dari ujung tangan sampai di dalam hati. Itu harus dibersihkan. Caranya gimana? Kita datang kepada Tuhan. Bertobat, minta ampun, percaya kepada Tuhan, memberi diri dibaptis. Begitu. Itu langkah pertama. Jadi saudara-saudara, ini langkah yang sangat penting. Supaya apa? Lewat langkah pertama ini kita jadi dikuduskan. Bukan kita yang menguduskan diri kita. Air baptisan tidak menguduskan. Tetapi Tuhan yang mengizinkan kita dikuduskan. Air baptisan itu melambangkan bahwa Kristus bekerja di situ. Ketika kita dibaptis, hidup kita yang lama nih seolah-olah dicuci, dikuburkan oleh darah Kristus. Hanya darah Kristus yang bisa menyucikan semua dosa dan kesalahan kita. Lalu kemudian kita dibangkitkan, artinya kita dikeluarkan dari air, artinya kita ini punya hidup yang baru. Begitu saudara. Kemarin sore, jam 4 sore, saya pergi ke satu rumah. Dan di tempat itu ada seorang bapak, dia dari Kalimantan. Anaknya sudah banyak cerita bahwa nenek moyang dari mereka ini percaya kepada kuasa kegelapan. Lalu saya tanya, Bapak gimana? Dan dia cerita banyak hal. Jadi kemarin sore jam 4 kami datang ke rumahnya dan kami baptis dia. Cuma karena sudah tidak bisa bangun, terbaring di ranjang, badannya lemah. Jadi kita baptis dia di ranjang, saudara-saudara. Saya sedih juga ngelihat begitu. Tapi saya juga bahagia. Karena orang seperti ini di usia yang begitu lanjut. Umurnya 83. Sudah tidak bisa bangun. Tapi saya bersyukur orang ini masih mau cari Tuhan. Masih mau dekat dengan Tuhan. Lalu kami berdoa. Dan saya bilang semua dosa, semua kesalahan itu harus dilepaskan di kaki Tuhan. Termasuk juga kuasa-kuasa kegelapan harus dilepaskan. Dan dia dibersihkan dengan kuasa Tuhan. Umur 83 dari Kalimantan. Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang biasa hidup di dalam persekutuan keharingan gitu. Saya nggak terlalu ngerti tapi itu adalah budayanya di Kalimantan. Saudara-saudara, orang-orang seperti itu maupun kita semua nih, hidup kita yang lama itu memang harus dipulihkan. Kalau enggak, kita nggak bisa melangkah dekat dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kalau kita nggak dibersihkan, nggak dipulihkan, nggak dikuduskan, nggak bisa dekat dengan dia. Dia tuh Allah Maha Kudus. Nggak mungkin kita bisa dekat dengan dia. Yang terjadi malah bisa kita mati. Mati kenapa? Karena kita nggak kudus. Dia Maha Kudus. Begitu. Yang kedua, langkah yang kedua membangun keintiman. Setelah kita dibaptis, dikuduskan, diperbaharui, kita tinggal di dalam dia. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8 di sana menuliskan. Tuhan Yesus berkata, aku ini pokok anggur, Bapakulah pengusahanya. Kamu itu ranting-rantingnya. Kamu harus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Itu artinya adalah bahwa kita ini harus tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam firman-Nya dan dia ada di dalam kita. Roh Kudusnya ada di dalam kita. Firman-Nya ada di dalam kita. Kita ini berjalan, bertumbuh di dalam dia. Ini langkah yang kedua.
Jadi dari titik nol tadi, sebelumnya hidup kita ini minus. Lalu kemudian kita sampai di titik nol dikuduskan. Kemudian kita berjalan, tinggal di dalam Dia, tumbuh di dalam Dia. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita hidup di dalam doa. Doa itu maksudnya berkomunikasi terus menerus, nyambung dengan Tuhan. Orang yang berdoa seperti lampu yang sedang menyala, saudara-saudara. Itu artinya lampu itu nyambung dengan PLN, sumber yang punya gardu listrik itu. Dia nyambung, dia nyala. Tapi orang yang gak berdoa, orang yang gak berkomunikasi dengan Tuhan, sama dia lampu. Tapi lampunya mati. Kenapa? Gak nyambung dengan Tuhan. Saya ambil contoh yang sederhana begitu, saudara-saudara. Jadi orang yang hidup di dalam doa terus menerus, lampunya nyala terus menerus. Begitu. Nah, itu contoh yang sederhana. Nih bicara tentang lampu nih, saudara-saudara. Jadi orang setelah dibaptis, dipulihkan, dikuduskan, berjalan di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita, lalu kita juga membangun komunikasi dengan Tuhan terus menerus. Yang keempat, langkah yang keempat, kita membangun iman, beriman kepadanya, dan menyatakannya di dalam kehidupan kita. Setelah doa kita lakukan, kita mengimani, hidup di dalam iman terus menerus. Ada banyak orang Kristen sudah sampai di langkah yang ketiga, tapi dia tidak membangun imannya. Tuhan pengen kita ini membangun iman kita. Iman kita tiap hari kita bangun, makin lama makin tumbuh. Makin lama makin besar. Dan yang terakhir, kita memenuhi panggilannya untuk melayani Dia. Kita penuhi panggilannya, ini titik terakhir. Memenuhi panggilannya untuk melayani Dia. Saudara-saudara, saudara jangan berpikir, saya cuma jemaat. Apakah saya juga harus melayani Dia? Kata melayani Dia di sini yang saya tulis, saudara-saudara. Itu bukan cuma pelayanan di mimbar. Bukan cuma pelayanan paduan suara. Bukan cuma pelayanan terima tamu di depan. Bukan cuma pelayanan keuangan di belakang. Bukan cuma jadi pengurus, bukan. Tapi hidup kita, dimanapun kita berada, kita bersaksi kepada banyak orang. Bahwa Dia Tuhan kita, Dia Juru Selamat kita. Bukan cuma mulut yang bicara, tapi juga perbuatan kita menunjukkan kesaksian buat Dia. Saudara-saudara, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Kristus ada di dalam kita tinggal di dalam Dia, kita hidup bersama dengan Dia, kita mengimani, dan kemudian kita melakukannya dan menjadi saksinya. Saya lanjut nih. Tadi saya cerita dengan saudara-saudara tentang anak saya yang pertama Esra. Saya bilang sama dia, kamu cari pekerjaan, kamu harus beriman. Kamu mau pekerjaan apa? Saya gak mau dia kerja di tempat saya dulu, saudara-saudara. Saya kepengen dia kerja, ini rahasia kita dengan saya dan saudara ya. Saya kepengen dia kerja di luar dulu, supaya dia dibangun. Dan untuk kerja di situ gak gampang. Saya bilang sama dia, kamu harus beriman. Kamu mau kerja di mana, kamu harus imani itu. Dan dengar Papa baik-baik. Apa yang kamu harapkan? Dia sebut satu perusahaan, saudara. Oke, kamu beriman di sana. Kamu mau kerja di sana, kamu imani. Itu gak gampang kerja di perusahaan itu. Dia sebut perusahaan itu perusahaan internasional. Dan itu gak gampang masuk ke situ, saya tahu betul. Saya aja belum tentu bisa masuk ke situ. Saya bilang sama dia, kamu imani. Dan kamu nanti kalau dapat, itu akan menjadi kesaksian kamu. Kamu bisa bersaksi kepada banyak orang. Karena itu gak gampang dapat di tempat itu. Kami berdoa untuk Esra. Dia juga kita minta kamu berdoa dan kamu beriman. Kita mau bawa anak kita untuk bisa sampai ke tahap sana. 5 langkah ini harus kita lakukan semuanya. Saya di rumah harus kerjakan itu juga. Dan saya harus bawa anak-anak saya sampai ke langkah ini. Sebab kalau enggak, tadi dia sudah cerita tentang temannya. Di satu titik temannya gagal, bahkan harus terhilang. Ada orang-orang yang lain seperti itu. Di satu titik udah berhasil naik tapi gagal. Nah 5 langkah ini kita harus lakukan sepanjang kehidupan kita. Non-stop. Dan jadikan ini gaya hidup buat kita semua. Hidup yang lama kita udah jangan lakukan lagi.
tapi kita berubah dengan hidup yang baru. Lakukan itu, saudara, terus menerus. Dan kalau saudara kerjakan ini, saya yakin betul, saudara intim dengan Tuhan. Saudara bahkan nih saking intimnya dengan Tuhan, saudara tahu Tuhan mau melakukan apa dalam hidup saudara, saudara tahu. Bahkan kadang-kadang Tuhan kasih tahu apa yang dia mau lakukan kepada orang lain lewat saudara. Persis seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham. Waktu Sodom dan Gomora mau dimusnahkan Tuhan, Tuhan kasih tahu kepada Abraham. Dan Abraham nego sama Tuhan. Tuhan jangan dimusnahkan. Kalau ada 50 orang yang hidupnya kudus, janganlah Tuhan musnahkan. Tuhan bilang gak ada tuh. Lalu akhirnya nego, sampai 10 gak ada juga. Akhirnya selesai, Sodom dan Gomora dimusnahkan. Tapi Tuhan kasih tahu dulu kepada Abraham apa yang dia mau lakukan. Kalau orang yang intim dengan Tuhan, saudara-saudara, itu seringkali nih Tuhan kasih tahu lewat vision, lewat profetik yang dia ungkapkan kepada banyak orang. Supaya orang bisa ungkapkan lagi kepada banyak orang lagi. Gitu, saudara-saudara. Kadang-kadang di dalam doa kita mendengar ada orang yang mengatakan kata-kata nubuatan. Dan kemudian itu terbukti. Saya ingat betul, ada satu ibu waktu sebelum terjadi tsunami di Aceh, dia cerita sama saya, Pak Kiki, saya dikasih mimpi, saya ketemu dengan banyak mayat. Dan mayat itu bentuknya macam-macam, ada yang berdarah-darah dan lain-lain. Jumlahnya gak terhitung. Sebulan kemudian tsunami di Aceh terjadi, saudara. Saya nggak nangkep bahwa itu merupakan malapetaka yang akan terjadi di Indonesia. Tetapi itu akhirnya terjadi dan kemudian saya ngobrol lagi sama ibu itu. Jadi waktu kami ngobrol, kami gali lebih dalam apa yang dia dapat, vision yang dia dapat itu. Dan dia banyak cerita. Dia juga baru jadi itu adalah kejadian tsunami di Aceh. Persis seperti yang ditulis di dalam berita-berita. Dia lihat itu semuanya sebelumnya. Tuh, kalau orang yang intim dengan Tuhan dikasih tahu seperti itu, saudara-saudara. Jangan saudara berpikir kalau gitu, kalau aku intim dengan Tuhan, nanti kalau ada harta karun di tengah jalan, Tuhan kasih tahu saya di situ ada harta karun. Jangan mikir seperti itu dulu, saudara-saudara. Tapi Tuhan bisa kasih tahu nggak? Bisa kasih tahu dengan berbagai macam bentuk. Tapi jangan karena gara-gara ini, lalu nanti saudara berkata, gue mau intim sama Tuhan nanti gue dikasih tahu harta karun. Jangan, ini kan cuma sekelebatan doang. Ya. Nah yang jelas saudara-saudara, kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Bukan cuma yang tadi nama-nama saya sebut dalam Alkitab. Tapi kita semua bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Untuk apa sih kita bangun keintiman? Banyak hal. Ungkapan-ungkapan Daud, coba kita lihat ya. Ayat yang kelima tadi, Mazmur pasal 24. Ayat yang 5 nih. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi dia terima keselamatan, dia terima keadilan, dia terima berkat dari Tuhan. Begitu saudara. Saya percaya saudara semua mau terima berkat dari Tuhan. Ada amin? Iya. Orang yang intim dengan Tuhan, itu dia memiliki Tuhan. Orang yang memiliki Tuhan, memiliki segalanya. Ada amin? Orang yang memiliki berkat, orang yang memiliki harta maksud saya. Kalau dia gak memiliki Tuhan, dia belum memiliki segalanya. Tapi orang yang memiliki Tuhan, dia memiliki segalanya. Yang ketiga, coba kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 10 sampai 15. Yesaya 1 ayat 10 sampai yang ke-15. Oke, Charlotta boleh bantu kita baca sama-sama ya. Yesaya 1 ayat 10 sampai 15. Sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran
berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Tuhan bicara banyak kepada bangsa Israel lewat Yesaya dalam ayat 10 sampai ayat 15 tadi. Ujungnya Tuhan kasih tahu, aku tuh gak suka dengan semuanya. Karena apa? Engkau berdosa. Engkau penuh dengan kejahatan. Tanganmu penuh dengan darah. Kita lihat lagi satu ayat ya. Yesaya juga. Pasal 59. Ayat 1 sampai yang ketiga. Ini kita lagi mau lihat penghalang orang di dalam membangun keintiman. Penghalangnya itu banyak saudara-saudara. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Sama-sama lagi. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah saudara-saudara, kita lagi bicara nih. Ada penghalang-penghalang di dalam kita membangun hubungan dengan Tuhan, hubungan keintiman dengan Tuhan. Dan beberapa tadi Alkitab sebutkan, coba ditayangin. Nah di situ ya. Yang pertama itu bicara tentang dosa. Pokoknya kalau ada dosa kita udah gak bisa intim dah sama Tuhan. Dosa itu tercipta pada waktu tangan kita bikin kejahatan. Bahkan Alkitab tadi bilang jari kita nih bikin kejahatan, jari. Jari bikin kejahatan pakai apa ya? Jari kapan bikin kejahatan saudara? Mencuri ya. Nah, mencuri kan pakai jari kan? Nah, zaman sekarang orang bisa bikin kejahatan pakai jari. Pakai apa? Ketik komputer, ketik gadget. Kirim apa? Maaf nih, ngata-ngatain orang. Apalagi? Menipu. Saya banyak sekali terima SMS, terima BBM yang isinya, kalau saya tanya orang nih, itu pasti penipuan. Berkali-kali kita dikirim nih, Papa kirim pulsa dong buat mama. Mama lagi tanggung, belum sempat isi. Saya lihat nomor teleponnya, kok bukan nomor telepon istri saya? Ya ini mah penipuan. Itu contoh orang membuat dosa pakai jari. Saudara-saudara, kalau ada dosa kita gak bisa intim sama Tuhan. Dosa menjadi penghalang terbesar. Orang tidak bisa intim dengan Tuhan. Bahkan orang bisa binasa. Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden gara-gara bikin dosa. Tadinya intim sama Tuhan. Jumpa sama Tuhan muka dengan muka. Kalau Adam dan Hawa gak berbuat dosa nih saudara-saudara, kita masih tinggal di Taman Eden. Bukan di kota Jakarta. Kok gak ada amin? Gak percaya ya? Nanti kita tanya sama Tuhan. Tapi kita jangan salahin Adam dan Hawa. Jangan-jangan kalau kita jadi Adam dan Hawa, bukan satu buah yang kita makan, satu pohon kita makan. Jangan-jangan. Bisa loh saudara-saudara. Karena pohon itu Tuhan bilang ini pohon kehidupan. Engkau tidak akan mati selama-lamanya. Jadi ada kata engkau tidak akan mati selama-lamanya. Tapi itu melanggar
begitu melanggar udah dosa. Gitu saudara. Lalu ada banyak contoh. Alkitab menuliskan orang-orang yang berdosa dan akhirnya tidak bisa intim sama Tuhan. Tadi Adam dan Hawa. Saudara tahu yang namanya Miriam. Miriam itu pemimpin pujian umat Israel. Dia adiknya Musa. Suatu hari dia marah sama Musa. Dan dia bilang begini, emang lu aja yang bisa jadi pemimpin, yang bisa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel? Ngomongnya cuma satu kalimat. Lalu kemudian Tuhan marah, bukan Musa yang marah, Tuhan marah. Tuhan kasih kusta. Badannya jadi penuh kusta. Siapa yang minta ampun buat dia? Musa. Musa itu orang yang sangat pengampun. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan ampunin Miriam. Kita gak akan berangkat kalau Tuhan gak ampunin. Dia begitu saudara. Dia minta ampun. Mereka harus berdiam di situ. Tunggu Miriam dapat mujizat. Dipulihkan kembali. Dan Tuhan sayang kepada Musa. Orang yang sangat intim ini. Yang tadi dikata-katai oleh adiknya. Tuhan bela dia dengan kusta. Tapi dengar doanya juga. Kusta orang yang tadi Miriam ini diangkat lagi oleh Tuhan. Tuh kalau orang yang intim. Dia minta kepada Tuhan dengan manis dan Tuhan kasih. Yang kedua, apalagi yang bisa menjadi penghalang orang membangun keintiman? Keterikatan dengan hal-hal duniawi. Kadang-kadang mulanya pelan-pelan. Ya ini mungkin ya kesukaan dulu. Lama-lama jadi hobi. Lalu lama-lama jadi kecanduan. Lalu lama-lama jadi budaya. Yudas Iskariot itu menjadi contoh bagaimana dia membuka hati pelan-pelan. Dia ditunjuk jadi bendahara. 12 murid dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjuk dia jadi bendahara. Pegang duit. Pegang duit. Dia nggak tahu itu duit Tuhan. Duit pelayanan. Lama-lama dia ambil. Alkitab menulis dia itu suka mengambil uang perbendaharaan. Jadi pelan-pelan itu mulai dari jarinya. Lama-lama Tuhannya dia jual. 30 keping perak. Saudara-saudara, keterikatan kepada hal-hal dunia ini bisa membuat kita nggak jadi intim dengan Tuhan. Itu cuma contoh tadi Yudas. Zaman sekarang banyak hal yang lain. Alkitab menulis seorang yang namanya Simon yang sudah bertobat. Dia tadinya tukang sihir. Dalam Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 20. Karena waktunya tinggal sebentar lagi jadi saya nggak usah buka ayatnya. Cuma saya mau cerita. Orang ini bertobat tapi rupanya bekas-bekas yang lama masih ada di hatinya. Jadi ketika dia lihat Rasul Petrus bisa menyembuhkan orang, mengusir setan. Dia datang dan dia bilang, aku juga mau dong. Kasih aku dong. Dia bayar, dia pakai uangnya. Ceritanya begitulah kira-kira saudara. Dan Rasul Petrus bilang begini, binasalah kamu dengan uangmu itu. Jadi hatinya masih terikat uang. Orangnya sudah dibaptis, orangnya sudah bertobat tapi hatinya belum. Petrus marah dan Petrus bilang, kamu tuh bisa binasa pakai uang kamu. Saudara, itu contoh. Zaman sekarang banyak orang yang korupsi. Kadang-kadang nih saya marah juga nih. Orang korupsi, aduh gila-gilaan zaman sekarang saudara. Kita tahu ya, nyinggung dikit dah. Ini bukan politik. Kota Jakarta kan APBD-nya gede banget. 65 triliun tuh tahun ini. 65 triliun. Itu kalau uangnya pakai uang 100 ribu, mungkin seruangan ini kali saudara. Gitu. Banyak ya. Saudara tahu. Di zaman, ini saya baca di koran. Saya nggak bilang orang lah ya. Di zaman sekarang ini, itu ternyata APBD-nya Jakarta bisa kelebihan. Tapi kita tahu yang dulu-dulu nih, kekurangan. Proyeknya banyakkan mana? Yang sekarang sama yang dulu. Saya lihat, ini mata kepala saya sendiri bilang, kayaknya banyakkan yang sekarang deh.
daripada yang dulu. Jalan di rumah saya itu bolobang-lobang. Saya dapat nomornya gubernur, kantor gubernur maksud saya. Ada 5 HP saya dapat, 5-5-nya saya kirim. Tolong dong, jalan di rumah perumahan kami dibetulin. Blok-blok yang lain sudah, di tempat kita bertahun-tahun belum. Saudara-saudara, setelah dikirim saya dapat balasan besoknya. Segera kami kirim orang. Nggak lama kemudian jalannya mulus. Tiba-tiba suatu hari waktu saya lagi tidur malam-malam nih, jam 12. Itu ada mesin-mesin datang dan orang-orang disuruh bangun. Mobil-mobil yang di pinggir jalan itu suruh pindahin. Jadi malam-malam dikerjain. Hanya 3 malam jalan kami semua mulus, saudara-saudara. Lalu yang heran, menurut informasi dari media nih, itu APBD Jakarta masih berlimpah-limpah. Makanya proyek-proyek banyak dibangun. Sungai-sungai yang tadinya banjir itu dibangun. Saudara, ini saya tidak promosi siapapun. Cuma saya lagi mau cerita. Jadi zaman dulu itu banyak korupsi. Saya sebetulnya pengen marah karena kita kan bayar pajak. Saudara bayar listrik, bayar pajak. Saudara bayar PAM, bayar pajak. Saudara bayar PBB kan, bayar pajak. Tapi ternyata di kalangan atas terjadi hal-hal yang tadi saya bilang. Saudara, itu contoh bagaimana orang zaman sekarang